Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah sketsa dan still life kampus Universitas Painting Explorer maupun mahasiswa elementer dan advance. Malam ini kita akan melihat beberapa karya sketsa dan selamat datang. Nanti ada Mas Iwan, ada Mas Andri yang begitu semangat berkeseniannya perlu kita banggakan. Nah, selamat bergabung di kampus Universitas Painting Explorer. Kita presensi dulu rekan-rekan Painting Explorer. Alhamdulillah ini Mas Miftah malam ini kembali bergabung dengan kampus Universitas Painting Explorer. Kita tunggu lagi karya-karyanya karena karya Mas Miftah ini unik ya, puitik ya. Kita sering kaget dengan karya Mas Miftah, terutama kemarin yang dipamerkan di pameran Painting Explorer kedua Disrupsi Membumi, itu tentang sketsa makanan tradisional Korea Selatan, namanya kimchi atau apa lupa saya. Baik, terima kasih Mas Iwan Muhammad, selamat bergabung di kampus Painting Explorer. Hari ini bergabung. Kalau Mas Iwan belum bergabung di WA, grup WA Painting Explorer, silahkan bergabung. Nanti kita bisa berdiskusi di sana ya. Alhamdulillah saya sangat senang keluarga besar Painting Explorer saling mendukung ya, saling mensupport. Terima kasih juga Mas Andri Sofiansah. Kita nanti akan melihat karya-karya Mas Andri di sketsa. Juga ada Mas Andi Asrianto yang akan segera berpameran berdua ya. Pameran duo, pameran berdua antara Mas Andi dengan Mas Mul yang akan diikuti oleh pameran tunggal keduanya. Terima kasih juga ada Mas Hanfal atau Mas Hanif ya, seniman dari Wonosobo. Juga ada Mbak Maria Noemi. Kalau tadi Mas Miftah itu dari Korea Selatan, Mbak Maria dari Filipina ya. Jadi teman-teman silahkan kita bisa berkenalan ya. Apalagi nanti bisa di perkenalan karya bisa juga dilanjutkan di grup WA ya. Terima kasih Mbak Maria Noemi. Juga ada Mbak Nabiha Sahab. Malam ini tidak mengikutkan karya, kemarin juga sudah. Mbak Ida Safian, ini seniwati soft pastel. Ada juga Mas Yan Wibowo, saya nggak tahu Mas Yan Wibowo malam ini mengirimkan karya nggak? Biasanya Mas Yan Wibowo ini sangat aktif berkarya, mengirimkan sketsa. Nanti teman-teman yang sudah mengirimkan tapi belum saya komentari, belum kita bahas, belum kita diskusikan, silahkan langsung sampaikan saja di live chat agar saya tahu ya, karena tidak semua notifikasi teman-teman ketika mengirimkan di Google Classroom itu muncul ya. Itu mungkin kelemahan Google yang belum terlaporkan mungkin ya. Juga ada Mas Ahmad Fauzi, nanti kita akan melihat karyanya di sketsa bebas. Ada Mas Adi Riyadi dari Jakarta, Mas Deko Strita ini seniman senior Painting Explorer. Juga ada Mas Mul yang akan segera berpameran berdua ya. November 2023 tanggal 11. Teman-teman yang bisa ke Jogja sangat dinanti kehadirannya. Mas Congput ini seniman luar biasa ini dari Malaysia. Juga ada Mas Anom Hamengkubudi. Alhamdulillah yang di kelas juga sudah ada Mas Andri, tolong dibantai Mas Den. Thank you so much. Oke Mas Andri, terima kasih sudah mengirimkan tugas-tugas ya. Juga ada Mas Andi Asrianto sudah hadir, Mas Hanif atau Mas Hanbal juga hadir. Baik, langsung saja rekan-rekan kita lihat karya sketsa ya, sketsa dan still life. Begini Mas Andri ya, saya tadi cek Mas Andri mengirimkan banyak sekali tugas ya. Ada bahkan ada tugas 8, tugas 1, 2, terus berapa sampai ke 8 ya. Untuk satu pekan kita kita bahas satu karya ya, satu tugas ya. Satu
pekan kita bahas satu tugas. Tapi saya itu orangnya tidak tegaan kalau lihat orang yang bersemangat gitu ya. Eh, Semangat berkesenian itu tentu menjadi poin plus sendiri ya. Karena itu ya paling enggak nanti kita akan bahas 2 tugas lah ya. Ini kan ada tugas 1, 2, 3, 4, 6, 8. Ya, nanti paling enggak kita bahas urut ya. Ini tugas 1-nya Mas Andre dan ini tugas 2-nya. Atau mungkin saya tambahin lagi lah tugas 3 gitu ya. Kita lihat tugas 3-nya Mas Andre. Karena begini juga tapi ya, saya senang kalau ada teman-teman yang bergairah ya, bersemangat di dalam membuat tugas. Saya juga mendukung teman-teman terus aktif seperti itu. Yang perlu diperhatikan atau perlu ditekankan itu begini ya. Nah ini penting untuk semuanya ya. Bentar, ini kok belum keluar. Nggak muncul ya? Oh memang belum. Ini beda sendiri ini. Oh ini PDF ya. Pakai JPEG aja Mas, JPEG lebih menarik. Ini begini, setiap orang memang memiliki kemampuan atau memiliki daya tahan atau memiliki daya tempuh yang berbeda-beda. Sebagaimana atlet itu ada yang kuat lari beratus kilo mungkin ya atau berkilo-kilometer ya. Tapi ada yang hanya sekian kilo saja sudah tidak kuat itu memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Nah, yang pengen saya sampaikan Mas Andri gini ya. Sekali lagi saya sangat senang, saya sangat salut seniman yang punya gairah berkarya yang seperti ini. Namun juga kita perlu memperhatikan juga begini. Ini kok jadi 2. Gini. Kita mesti bisa membedakan juga ya, membedakan antara sprint dan maraton. Sprint dan maraton. Kalau kita sprint, itu memang lari sprint yang 100 meter itu kan kita curahkan seluruh daya upaya ya. Kita curahkan seluruh kekuatan untuk menempuh jarak dekat itu. Jadi benar-benar dihabiskan waktunya untuk jarak 100 meter. Tetapi kalau maraton itu kita tidak bisa memakai strategi sprint. Kalau maraton itu butuh berkilo-kilometer, kita seperti sprint, ya kita hanya banter di awal, tetapi sampai finish nanti sudah kelelahan. Nah, sekali lagi semua orang berbeda ya, semua orang berbeda. Nah, maka cobalah teman-teman mulai juga atau mencoba mempertimbangkan bahwa berkesenian itu perlu jangka waktu yang panjang ya. Berkesenian itu memang tidak bisa instan ya. Berkesenian itu memang perlu terus-menerus ya, sambil kegairahan, sambil mencurahkan kesenangan, kegairahan gitu. Kalau kita membaca biografi seniman besar itu tidak ada seniman besar yang hanya berkarya selama 1-2 hari, 1-2 pekan atau 1-2 tahun, nggak ada, tetapi berpuluh-puluh tahun. Nah, yang perlu kita pikirkan lagi juga begini, bagaimana kita itu bisa terus-menerus continue ya, terus-menerus continue berkarya, bisa stabil bener nggak bisa ya, kita bukan mesin. Seniman itu mau nggak mau akan terpengaruh
rasa hatinya. Mood itu kita memang tidak dianjurkan untuk melukis berdasarkan mood. Tetapi orang mood orang lukis, tetapi kita berusaha mendatangkan mood gitu. Tetapi mau nggak mau memang ya suasana hati itu berpengaruh juga ya. Meskipun kalau seniman-seniman profesional itu akan berusaha menata hati agar selalu mood atau mencari kondisi-kondisi agar dia selalu mood berkarya. Nah gitu. Jadi saya sangat senang ya Mas Andri bisa aktif seperti itu. Saya senang kalau semuanya bisa aktif seperti itu, tentu kita akan bersaing semakin ketat gitu ya. Saya sangat senang dan nanti akan semakin cepat ini pertumbuhan seniman-seniman painting explorer. Namun perlu dijaga juga bahwa kita tidak sedang sprint, tetapi kita sedang maraton. Memang kemampuan seseorang berbeda. Ada yang memang dari awal sampai akhir meskipun maraton itu larinya kencang ya, atau memang tenaganya full meskipun maraton tenaga full terus menerus. Buat terus gitu sampai dia terus menerus. Ada juga yang memang yang pendek aja sudah ini ya, sudah larinya kecil-kecil gitu ya. Jadi saya salut dengan Mas Andri, namun saya hanya mengingatkan di depan ini terus dijaga ya, terus dijaga semangat itu, terus dijaga berkarya, terus membuat karya terus-menerus. Nah, untuk sketsa ini memang tugasnya diminta 3 ya, satu tugas, satu karya diminta 3, tetapi kalau teman-teman perhatikan perhatikan petunjuk tugasnya itu, buatlah misalnya ya sudut rumah ya, sudut rumah. Buatlah sketsa sudut rumah sebanyak-banyaknya, pilih 3 yang terbaik untuk kita diskusikan. Mengapa pilih 3 terbaik dari yang sebanyak-banyaknya? Ini sekaligus teman-teman mulai latihan menseleksi karya sendiri. Ini pentingnya, mengkurasi karya sendiri, menseleksi karya sendiri. Karya iki sing apike sing ndi yo? Saya kasihkan itu, kasihkan ini. Nanti ini penting kalau atau berguna kalau teman-teman misalnya ikut kompetisi atau ikut open call pameran, nah, gitu ya. Jadi boleh diulang lagi terus misalnya kemarin Mas Fauzi juga tanya ya, boleh nggak Pak mengulangi tugas lagi misalnya bikin tugas satu lagi? Oh boleh aja. Apalagi sketsa itu memang harus terus-menerus terus-menerus dilatih ya. Dan kalau bisa banyak seperti yang dilakukan Mas Andri itu sangat-sangat bagus. Oke, nah itu pertama. Terus hal kedua saya ingin membahas tentang ini ya. Ini tugas 1, 2. Ini tugas 1 dulu ya. Membahas tentang ini ya, etika mengirimkan karya ya, etika mengirimkan karya. Ini pakai PDF, jadi ini nggak bisa nggak bisa sepenuhnya tampak. Nah besok Mas Andri lebih baik pakai JPEG aja ya, lebih baik pakai JPEG. Sebentar saya sedang kuliah, Bentar ya. Oh terima kasih sayangku, terima kasih. Oh iya siap, terima kasih. Ya. Nah ini dikirim sedang kuliah, dikirim nasi goreng oleh anak ya. Monggo teman-teman yang sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil makan gorengan atau nasi goreng silakan ya. Baik. Sekarang kita ke etika berkarya dulu, etika mengirimkan karya. Ini kita hapus. Ini tugas keberapa? Tugas keempat kita nggak usah dulu ya. Kita fokus tugas 1, tugas 2. Nanti kalau memungkinkan kita tambahi di tugas ketiga ya. Oke. Etika berkarya, etika mengirimkan karya begini Mas. Coba kirimkan hanya pada karya ya.
hanya ini ya, hanya karyanya saja. Jadi ini di cropping kalau ada apa sisa ini apa nih ya, bendingan ya atau untuk menjilid buku ini ya sketchbook misalnya ya itu dipotong aja ini dipotong putih-putihnya dipotong jadi hanya benar-benar sketnya atau benar-benar karyanya ya. Nah seperti ini seperti ini udah benar. Oh ini sama. Bentar. Ini ISO. Oke, ini ya. Nah, misalnya ini ya, ini mending nggak bisa dikecilin ya, karena ini PDF ya. Besok JPEG aja ya Mas ya, JPEG. Ini potong aja ini, dipotong, nggak perlu ada landasannya ini nggak perlu tampak ya, dipotong aja segini. Nah ini sayangnya kalau bisa dibesarin tapi nggak bisa dilihat semuanya. Kalau PDF saya nggak bisa melihat semuanya. Begini kan susah. Jadi susah untuk dilihat komposisi, untuk membahas komposisi susah. Besok silahkan dikirimkan dalam bentuk JPEG. Contohnya misalnya ini ya. Ini lukisan Mas Fauzi. Hari ini juga mengirimkan di sketsa. Nah ini ya. Nah ini kalau JPEG enak Mas. JPEG enak ya. Termasuk kalau kita besarkan seperti ini. Besarkan seperti ini. Nah ini bisa pas ya. Bisa benar-benar teplek gitu ya. Kalau apa jalanan itu ya. Apa nih tempatku itu mainan apa namanya ya. Sudah manda ya kalau bahasa Indonesianya. Nah itu bisa teplek plek nah gitu. Nah, terus perlu juga oke ya, ini sudah ada oke bagus ini sudah ada eh, apa namanya sudah ada data karya. Namun data karyanya begini Mas, ini contoh Mas Fauzi ya. Contohnya ini. Pertama adalah nama ya, nama ini, nama, terus judul, terus tahun. Nah, ini kurang tahun ini. Nah, misalnya contohnya ini. Nama, judul, tahun, ukuran, material. Nah, Mas Andri ini kan objek. Nah, ini nama, sorry, judul, ISO kesayangan, sepatu roda di balik pintu gitu. Terus material, tahun ya, tahun pembuatan, material bukan teknik Mas, tetapi ukuran. Ukuran itu standar yang biasa dipakai misalnya di dalam caption pameran atau di dalam buku-buku seni rupa itu selalu muncul itu ya judul nama senimannya pasti judul karyanya ya judul itu sederhana nggak apa-apa kalau tugas seperti ini ya isel kesayangan itu bagus ya sepatu roda di balik pintu gitu judul tahun material dan ukurannya dibuat dalam sentimeter karena di Indonesia ya kalau di Belanda misalnya ada yang sorry di beberapa negara ada yang pakai inci dibuat dulu vertikalnya kemudian horizontal. Baik, sekarang kita lihat karyanya ya. Sekarang kita lihat karyanya. Nah, di dalam kuliah kali ini saya memberi judul, memberi apa topik pembahasan yaitu garis lurus dan garis lengkung ya, garis lurus dan garis lengkung. Karena sebenarnya kan garis itu kan isinya dua itu kan, garis lurus dan garis lengkung. Nah ini nanti kita akan melihat dua jenis garis itu di dalam karyanya Mas Andri ya. Saya baca dulu komentar teman-temannya. Mas Congput, selamat malam. Hadir Pak Denny. Terima kasih Mas Congput. Mas Miftah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Denny dan teman-teman semua. Izin gabung lagi di kelas sketsa. Tapi belum kirim tugas. Oke, saya tunggu ya Mas Mas Miftah. Saya lihat IG-nya juga banyak membuat karya juga. Mas Kusrita, malam Pak Denny dan kawan-kawan. Selamat malam Mas. Nah, alhamdulillah Mas Adi Riyadi juga sudah hadir ya. Selamat malam. Mas Kusrita, setuju Pak, harus punya kurikulum pribadi. Harus bisa stabil apalagi jika masih ada keterbatasan.
semaksimal yang bisa dibuat. Ini Mas Kusrita ini contoh yang bisa stabil ya. Beliau sudah setahun lebih bahkan ya terus berkarya meskipun hanya punya waktu hari Sabtu dan Minggu toh di di hari lain itu mesti bekerja itu berkarya terus menerus ya membuat lukisan ya baik untuk seni lukis advance, membuat sketsa, membuat seni lukis elementer atau untuk karya-karya pribadi sendiri ya itu bagus ya bisa continue ya. Jadi kontinuitas itu penting. Nah ini menarik ya tentang kontinuitas itu sebagaimana yang saya pernah mendengar kata-kata Bruce Lee malahan ya Bruce Lee. Bruce Lee itu mengatakan begini teman-teman. Saya Bruce Lee lebih takut dengan seseorang yang punya satu jurus tetapi dilatih selama 1000 kali ketimbang orang yang punya 1000 jurus tetapi hanya berlatih 1 kali ya gitu. Jadi kontinuitas terus-menerus itu sesuatu yang penting ya di dalam skill ya, di dalam skill ya, termasuk di dalam tentu saja lukisan. Baik, saya baca juga Mas Kusrita, tapi sekali lagi mohon maaf loh Pak, belum mau lulus dulu. Nggak lulus nggak apa-apa, Mas Kusrita. Kita akan terus bersama di Banteng Explorer, tetapi pameran harus ya. Nah ini penting. Gini teman-teman ya. Oke, nggak lulus dulu nggak apa-apa. Kita terus menerus Mas Kusrita, tetapi pameran harus ya. Pameran harus. Saya sering katakan juga, bahkan di kampus konvensional sekalipun di ISI misalnya, itu mahasiswa yang hanya membuat tugas kelompok, meskipun nilainya bagus-bagus ya, meskipun tugasnya bagus-bagus, itu tidak akan muncul. Dia akan muncul ketika dia tampil di luar, tampil berpameran, tampil mengikuti pameran ini itu, mengikuti kompetisi, dia akan muncul karena aktivitas itu. Nah, kemarin saya pas cerita gitu, Mas Andi juga cerita ya, dia juga punya teman yang seperti itu, lukisannya apik banget tapi ora muncul kan gitu ya, karena ya mentalitas berkeseniannya kalau saat itu ya membahasnya, bukan aktivitas berkeseniannya, itu juga kurang mendukung. Nah, saya sangat senang ya dengan kabar-kabar di Banteng Explorer akhir-akhir ini ya, kabar di grup WA Banteng Explorer sudah mulai melakukan aktivitas-aktivitas selain tugas ya. Mas Kusrita sudah mengikuti pameran ini dan itu, mengikuti kompetisi. Mas Kiki ya mengikuti pameran di Kopi Macan. Terus ini Mas Andi dan Mas Mul sedang mempersiapkan pameran bersama. Nah, saya berharap teman-teman ini juga saling dukung, saling berkomunikasi, saling kasak kusuk membuat event pameran. Insya Allah pameran bareng kita, Banteng Explorer, insya Allah akan kita lanjutkan ya. Pameran 1, 2, 3, insya Allah kita susun lagi pameran yang ketiga. Tapi tidak hanya itu, teman-teman mesti berpameran ya berlima lah paling banyak ya, berlima. Syukur bertiga. Bagus lagi berdua. Paling bagus pameran tunggal ya. Saya tunggu ya teman-teman ya. Oke, kita kembali ke karyanya Mas Andri. Mas Jan, malam Pak Denny, maaf terlambat hadir. Saya kirim tugas ke 11. Alhamdulillah ya, Mas Jan sudah siapa. Oke. Nah, kalau kita melihat karyanya Mas Andri ya, dari segi bentuk ya. Maksudnya segi penangkapan bentuk, proporsi perbandingan satu dengan yang lain, komposisi, bagaimana menempatkan objek satu dengan yang lain, sangat-sangat bagus ya. Kalau kita lihat ini, asik sekali ini, bagaimana dia Mas Andri bisa mengkomunikasikan antara satu objek dengan objek yang lain. Ini kelihatan kalau ini adalah objek yang distudi, objek yang langsung melihat kenyataan. Kalau tidak akan sangat susah ya, misalnya melihat di sini ada cangkir yang menutupi
kursi sebelahnya ini apa ini, kursi apa, meja dengan barang yang begitu banyak. Nah, ini tampak kalau ini adalah suatu en plein air, ini melihat langsung. Ini juga kita sudah bisa langsung mengidentifikasi. Kalau kita tahu bahwa ini adalah easel untuk melukis, bahwa ini adalah komputer, berarti penangkapannya sudah oke ya. Ini yang masih apa istilahnya, jumbo ya, meskipun tidak sepenuhnya karena kita sudah bisa juga melihat ya, ini ada sepatu roda, tetapi ini apa ya? Kan gitu. Itu uh, tidak sesukses ya, tidak sesukses ini misalnya. Ini kan banyak sekali objek, tetapi kita tetap bisa melihat karakter objek antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini sayangnya tadi ya, kurang bisa dilihat secara keseluruhan, apalagi ini ya. Nah, terus kalau kita lihat kualitas garis, nah ini ya. Kalau kita lihat kualitas garis, karya yang ini ya, karya yang ini sudah mulai menampakkan keberanian menggaris ya, bahwa Mas Andri itu sudah, Mas Andri itu sudah tidak takut-takut menggaris ya, berani menggores ya, menggores sekali jadi gitu. Untuk karya yang ini, terutama karya yang, aduh malah kehabis sebentar. Ini yang kucing. Nah, agak lama ini. Nah, untuk yang ini ya, ini variasi-variasi garisnya udah lumayan tampak. Nah, namun ini seperti yang saya tulis di dalam judul ini, Mas Andri rupanya belum menampakkan konsistensi spontanitas garis ya, spontanitas garis ketika ketemu objek yang cenderung garis lengkung, objek yang cenderung dibuat dengan garis lengkung, yang itu objek yang memiliki presisi harus simetri misalnya seperti ini ya. Kalau kita lihat garis-garis misalnya ya di ini kodenya, atau misalnya ini bagus sekali ini garisnya ini bagus sekali ya. Sabetannya oke, sabetannya berani. Ini artistik. Nah, tetapi ketika ketemu gitar yang itu lengkung, yang ini juga lengkung, itu kelihatan mulai tersendat, kelihatan mulai terbata-bata. Dan itu tampak juga ketika misalnya di cangkir ini, di cangkir. Cangkir itu Mas, atau barang-barang silindris, itu pinggirnya tidak lancip seperti ini ya. Pinggirnya itu lonjong. Jadi seperti apa ya? Nanti semoga ada yang membuat silindris ya. Nah, misalnya ini kan cenderung lancip ya. Nah, cenderungnya itu lonjong. Nah, ini seperti ini. Lonjong seperti ini. Meskipun dia itu tipis ya, meskipun dia itu sangat kelihatan sedikit, tetapi ketemunya tidak lancip. Dan sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk garis yang cenderung itu melengkung, Mas Andri memang sedikit tersendat, kecuali ketika garis lengkung itu bukan benda yang memiliki presisi simetri misalnya. Misalnya ini lengkungnya enak sekali ini. Lengkungnya enak, tidak takut salah, gitu. Nah, kalau ini ya, ini justru merasa takut salah.
ini juga. Nah, caranya gimana? Caranya adalah eh, ya diperlakukan sama. Cara menggoresnya, eh, cara menuangkannya itu ketika ketemu hal-hal yang misalnya susah itu tidak berhenti atau eh, tidak terus apa ya, tidak terus tertekan ya, meskipun itu susah kan. Ya memang cara untuk mengatasinya ya memang jam terbang ya. Cara mengatasi memang melakukan terus-menerus. Nah, yang paling tampak itu ketika bentuk itu adalah bentuk, misalnya tangan ini ya, bentuk tangan yang harus apa? Harus presisi, harus luas. Nah, ini benar-benar terasa tersendat ya, terasa tersendat. Tapi kalau garis-garis lurus, barang-barang yang ya seperti ini nih sudah enak ya, barang apa garisnya sudah enak. Eh, ini ini memang beberapa tampak beberapa tampak ragu, tetapi secara keseluruhan cenderung sudah ini ya, sudah enak ya. Yang tidak enak hanyalah komposisinya, Mas. Komposisinya ini terlalu apa? Terlalu mepet atau terlalu menyundul, kejeduk lah, kejeduk garisnya kertas ini ya. Karena komposisi memberikan sedikit ruang untuk bernafas ya, ruang kosong ya. Ini ada ruang kosong di sini, tapi ruang kosong di sini, itu nanggung. Kalau dipotong sekalian gitu ya, potongannya nggak nanggung itu enak. Tapi kalau potongannya, ini misalnya ini kan enak ini. Ini kan dipotong juga. Mejanya kan terpotong kan, aslinya kan besar. Nah, tapi kalau terpotongnya nggak nanggung seperti ini enak, tapi kalau terpotongnya nanggung, itu memang kurang ini ya, kurang apa, kurang enak ya di dalam komposisi. Nah, ini Mas, sebenarnya per garisnya ya, per garisnya itu sudah ada upaya untuk artistik, untuk berani. Cuma ini apa identifikasi objeknya aja sih yang kurang ini ya, kurang eh, apa ya, karena mungkin objeknya memang susah ya, objek eh, apa sepatu roda dilihat dari depan ya, yang dua ini, terus tumpuk menumpuk, itu memang tantangan ya, tantangan yang cukup berat. Nah, kalau kita melihat tugas dua, ini justru terjadi penurunan, penurunan garis. Ini saya nggak tahu apakah karena ini materialnya berbeda, mungkin karena ini pakai apa ini media tinta di kertas ya. Apakah ini misalnya pakai drawing pen misalnya seperti itu? Saya nggak tahu. Tetapi eh, apa garis artistiknya yang seperti ini hilang. Ini ya, Mas. Ini justru variasi garisnya. Garis itu kan bisa bervariasi ya. Variasi tebal tipis ya. Misalnya ini garis tebal, ini garis tipis. Variasi garis yang tidak jelas dengan garis yang jelas. Nah, itu penting itu. Itu sangat sangat support yang sangat banyak atau memberikan kontribusi banyak terhadap nilai artistik suatu sketsa. Yang di sini jadi hilang. Ini kualitas garisnya sama, cenderung linear. Kalau di sini sudah bisa memainkan, dan meskipun ini ya, meskipun aerial perspektifnya kurang tampak ya, aerial perspektif itu jauh dekat yang bisa dibuat dengan garis yang tebal dengan garis yang tipis ya. Misalnya ini cenderung di sini ditebalkan, di daerah di sini agak tipis, daerah yang gordennya ini paling tipis ya. Jadi
kita bisa merasakan karakter begini. Ini kan korden kain kan. Masa kain setebal garisnya ya, setebal apa benda-benda meja, komputer yang ada di depan. Nah, kalau sudah bisa dimainkan di sini tebal, di sini tipis seperti ini ya, dengan goresan-goresan yang hilang seperti ini, wah ini akan menjadi sangat-sangat artistik. Ini apik banget ini, Mas. Nah, yang ini jadi hilang. Garisnya monoton. Bahkan beberapa tampak ragu-ragu. Nah, ini sayangnya nggak bisa dibesarin ya. Nah, kalau dibesarin ininya jadi semuanya besar. Karena, bentar. Ya, besok pakai yang aja ya Mas ya. Besok pakai JPEG aja. Nah, ini kan garisnya cenderung sama. Garisnya cenderung monoton. Misalnya begini Mas Andri. Untuk isi lukisan ya atau motif dari lukisan yang disket tentu bukan objek yang apa ya, bukan objek yang sejelas bentuk tiga dimensi. Misalnya gini, ini bentuk tiga dimensinya adalah kursi dengan bantalnya misalnya. Nah, terus di sini ada lukisan. Lukisan ini tidak sejelas ini, garisnya akan lebih tampak bahwa ini adalah hanya motif-motif lukisan. Ini kan objek dari lukisan kan menyaingi menyaingi bantalnya. Nah, saya nggak tahu apakah ini memakai material yang berbeda atau karena penanya yang berbeda, tetapi yang ini ya, ini sangat-sangat artistik ya. Ya, pakai pena bambu dengan tinta yang dicelup itu ya, seperti di kuliah pengantar sketsa itu akan jauh lebih ini ya, jauh lebih artistik lah, paling tidak untuk awal-awal ya, tugas 1, 2. Nah, ini misalnya, ini kan eh, bagus ya dari sudut pandangnya atau sudut angle menangkap objeknya bagus sekali ya. Dia Mas Andri melihat lantai, terus di sana kejauhan ya ada perabot. Nah ini kalau misalnya lantainya dibuat lebih detail dengan kekuatan garis, terus ini dibuat dengan garis-garis yang tidak tampak atau garis-garis yang kecil gitu, wah ini akan eh, semakin artistik ya. Kalau ini kan datar, jadi datar masih sama. Ini juga, ini dari segi garis-garisnya sama, bahkan kita melihat ya ada beberapa nada-nada ketakutan ya, misalnya pada ini. Tetapi secara kebentukan tadi ya saya sampaikan cara menangkap bentuknya sudah menarik ya, sudah presisi bentuknya, proporsi perbandingan satu dengan yang lain itu sudah enak ya. Tugas satu dengan tugas dua jauh ya, malah lebih bagus tugas yang satu. Kita nilai ya. Ini lumayan ini. Kalau lengkung-lengkungnya ini tidak tampak takut, itu paling enggak sudah bisa BA plus lah ya. Tetapi karena ada ketakutan-ketakutan ini ya, yang ini aja ya, yang ini ya. Ini BA min gitu, beranilah BA min. Ini ya B plus plus oke. Ini masih B min lah. Berarti apa ya? B min min. Yang ini pasti berani. B min min. Ini oke ya. B plus plus. Ya, ya B min min lah ya. B min min. Ini sudah sangat bagus ya dari segi penangkapan objeknya sangat-sangat bagus ya. BA min min. Bentar, kita lihat dulu nilainya ya. Sorry. Salah. Nilainya. BA min min ya. 73. BA min min 73 ya.
Lalu karya yang ini ya. Karya yang ini ini. Ini justru salah lagi. Justru apa? Menurun ya, tugas 2 ini menurun. Ini garisnya monoton ya, garisnya monoton. Malah ada beberapa unsur keraguan-raguan yang nggak enak ya, seperti ini ya. Seperti ini ya. Kayak arsirannya ini ya. Ini malah membuat kaku ya, hafalan ya, hafalan. Ini yang ini B min lah. Ini juga sama B min. Yang ini ya B. B oke ya. B. Ini B. B64. Oke. Coba kita lihat ya bagaimana garis yang artistik dari karya Mas Fauzi ya. Kemarin karya Mas Fauzi luar biasa lukisannya. Sekarang kita lihat sketsanya. Nah ini teman-teman, Mas Fauzi ini kan tugas bebas ya. Tugas bebas itu melukis apapun. Terus ini beberapa karyanya. Nah ini Mas Fauzi mengirimkan di bagian terakhir ya, sepasang sepatu. Oh ini sudah ya. Oke. Nah, coba kita perhatikan ini ya. Ini luar biasa ya, Ahmad Fauzi ya, Mas Ahmad Fauzi. Bahkan berani membuat ini ya. Ini ruang interpretasi yang enak sekali ya. Di sini dia hanya memakai garis ini ya, garis. Terus ini beberapa efek ya, beberapa bayangan yang tebal dan tipis terus disambung di sini. Tapi kita bisa menelusuri atau membuat sendiri bentuknya di sini. Nah, ini kan ruang interpretasi yang sangat menarik ya. Dan sudah tidak lagi kaku ya, tidak takut-takut bagaimana membuat garis itu luas, bahkan bisa dimain-mainkan kan. Nah, sama ini Mas. Ini Mas Fauzi kan juga membuat sedikit aksen untuk lantai ya. Lantainya nggak perlu dibuat jelas ya, karena memang tidak dipentingkan. Kalau tadi Mas Andri kan lantainya dipentingkan ya. Sebenarnya lantainya itu malah bisa dieksplorasi secara detail gitu kan, karena yang dekat kan lantai. Terus yang tadi buffetnya itu ya, kabinetnya, buffet atau meja-mejanya itu bisa lebih diredam lagi. Ini enak sekali ya, garisnya, efeknya, permainannya. Ini efek apik Mas. Tanda tangannya semakin lancar ya, semakin lincah. Ini Mas, GSA guys. Yang ini A ya. Ya. Tapi kompleksitasnya masih biasa lah. A yang 93. A yang 93. A yang 93. Oke, itu karyanya Mas Fauzi. Sekarang kita ke karyanya Mas Yan. Mas Yan tadi di berapa? Saya baca dulu ya sebelum ke Mas Yan. Mana tadi? 11 ya, 11. Siapa? Tangkapan objeknya secara langsung oke Om Andri. Awalan yang bagus. Betul. Untuk awalan untuk tugas 1 ya Mas Andri ya. Tugas 1 jarang yang dapat BA.
tugas 1 jarang yang dapat BA. Rata-rata B, kebanyakan B, bahkan beberapa mendapatkan C. Nah, ini satu prestasi ya. Mas Andri dapat apa BA ya, mungkin nggak apa-apa ya, kita cek ya. Kita cek ya tugas 1. Kita cek coba tugas 1 ya. Ini tugas 1 kan? Tugas 1, oke. Yang sudah kita nilai mana nih? Langsung kelihatan nggak tuh? Nah, ini ya tugas ini kita lihatnya. BA ya, BA itu kan minimal 72 ya. BA minimal 72. Berarti ini harusnya kalau di bawah 72 ya berarti bukan BA ini kan. B, C, B. Ini apa suatu awalan yang bagus Mas ya. Awalan yang bagus ya. Bahkan ini ya pertama kali ada BA. Pertama kali ada BA di tugas 1. Pertama kali ada BA di tugas 1. Berarti ini adalah sesuatu yang bagus ya. Mas Andri berarti tidak hanya banyak membuat, tetapi memang kualitasnya bagus. Nah, sekarang tinggal bagaimana kontinuitas berkarya itu ya. Kontinuitas berkarya. Baik, sekarang kita ke karyanya Mas Yan ya. Ke karyanya Mas Yan. Mas Yan. Tapi ada yang perlu saya sampaikan begini ya. Ini dinamika di dunia seni lukis ya. Di dunia seni lukis. Saya sering sampaikan juga misalnya di kelas di ISI Jogja gitu. Itu kan biasanya ada yang dari SMSR, ada yang dari SMA. SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa di seni lukis. Biasanya di awal-awal semester gitu, yang dari SMSR itu merajai. Karyanya bagus-bagus gitu ya. Karena di SMSR kan tentu dia membuat tugas terus-menerus kan. Nah, yang dari SMA ya seringkali masih lemah. Terus yang di tugas-tugas awal itu yang wah di SMSR nilainya bagus-bagus. Tetapi lama-kelamaan gitu, yang dari SMSR itu kadang merasa bosan. Kadang merasa bosan, kok podo wae kayak biyen gitu. Nah, yang dari SMA merasa seneng kan, wah ini untuk tantangan gitu. Dapat tugas yang apa yang berbeda dari sekolah dulu di SMP SMA gitu kan. Ini kok tugasnya ngelukis terus gitu. Nah, dia sambil melihat kanan kiri ya, melihat tugas-tugas yang lain. Terus dia berlatih terus, jam terbangnya dipertambah ya, terus-menerus berkarya. Akhirnya seringkali itu yang dari SMA itu melampaui yang dari SMSR ini. Nah, nanti di semester-semester ke-4, 5 itu sudah susah dibedakan itu antara yang SMSR sama SMA itu. Kadang yang dari SMA itu justru melejit lebih tinggi. Nah, yang perlu saya sampaikan begini teman-teman. Dan saya sampaikan juga yang dari SMSR ya. Jangan cepat puas ya, jangan cepat puas. Jangan merasa wah wis apik, wis paling apik, wis puas. Nah, itu nanti bisa melemahkan atau bisa melenakan lah lebih tepatnya. Wis paling apik melenakan. Nanti dia begitu naik sedikit, yang lain itu buanter disalib gitu aja ya wis bisa terlampaui. Jadi yang memang sudah punya modal artistik yang tinggi gitu, terus digenjot ya, jangan sampai lena dengan yang lain. Yang lain ini kan siap-siap melampaui juga. Nah, yang lain yang di tugas-tugas awal itu masih lemah, masih kurang, jangan takut, jangan merasa minder dulu kok aku karyanya kok yang ini ya. Nah, itu dihajar terus, insya Allah bisa melampaui. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ke Mas Yan.
Tugas ke-8 ya. Pasar tradisional. Wah, ini Mas Yan yang kemarin kan ya. Yang kemarin bikin apa? Jembatan ya, jembatannya luar. Ini kan wes kan. Mas Yan sudah ini, Mas. Sudah ini dapat A, sudah saya nilai ini. Apa ada tambahan mungkin ya? Enggak, ini dapat. Mas Yan apa dulu nggak ikut ya pas kuliah ini ya? Ah iya ini sudah Mas. Mana Mas Yan tadi? Mas ya, oh tugas 11, sorry. Maaf. Tugas 11 ya. Bengkel, oke. Bengkel. Oke, ini sebentar. Secara umum sudah beres ya. Secara umum sudah menarik ya. Maksudnya bentuknya sudah tidak ada masalah. Goresannya juga cenderung apa? Meskipun tidak sespontan kemarin yang kita bandingkan aja dengan karyanya Mas Dian yang kemarin ya, biar terasa. Kemarin yang terakhir kan jembatannya ini yang sangat bukan yang bagus banget itu apa tuh? Ya, jembatan itu mungkin ya. Yang kemarin, sorry. Nah ini ya. Nah, oke. Oh, gini. Nah, ini yang biar tahu ya, biar tahu perbedaannya. Begini, Mas Yan. Mas Yan ketika membuat objek-objek yang seperti ini ya, objek-objek yang kalau menceng sedikit tidak apa-apa gitu ya, bangunan apa jembatan yang ya nggak terlalu presisi nggak apa-apa. Itu spontanitasnya keluar. Tetapi begitu membuat bengkel ini ya, yang isinya adalah benda-benda pabrik yang harus presisi. Memang tugas itu kan dibuat seperti apa? Tugas itu objeknya memang dibuat berbeda-beda ya. Ada yang kumuh, ada yang bersih, ada yang harus presisi, ada yang ora presisi belas ora popo ya misalnya sampah. Nah ini termasuk yang harus presisi, harus apa? Harus bentuknya itu atau benda-benda yang objeknya adalah benda-benda yang presisi ya, misalnya gear dan sejenisnya. Nah, ketika kita melihat objek-objek ini ya, objek-objek pabrikan ini, dan ketika kita melihat figur manusianya ini Mas Yan mulai ke apa mengalami ketersendatan ya, jika dibandingkan ini. Ini kan semuanya mengalir ya, semuanya mengalir enak ya. Wah, wis enak sekali ya, goresannya mengalir. Ini memang ya wajar apa namanya benda-benda yang cenderung presisi pabrikan makhluk hidup ya manusia seperti ini itu kalau tidak apa namanya tidak dijaga spontanitasnya ya akan terasa tersendat. Itu pertama. Terus yang kedua ini Mas ya. Gelap terangnya, half tone-nya ya, efeknya, half tone-nya. Ini masih tidak apa mengurangi spontanitas garis. Jadi half tone-nya ini masih kayak mewarnai ilustrasi, belum membuat sketsa yang penuh spontanitas. Nah, ini kan penak sekali ya. Ini kan apa half tone-nya ya, efeknya tidak kalah spontan ya warna efeknya ini ya half tone-nya warna tengahnya atau efek tinta dengan airnya ini
Ini kan tidak kalah spontan dengan garisnya. Nah, yang ini itu eh, seperti orang mewarnai gambar, tetapi hanya dengan hitam putih. Nah, begini Mas, kalau perlu ya, kalau perlu bisa jadi begini sketsanya. Misalnya di sini mau gelap ya, gelap. Terus ini terang ya. Itu tidak selalu kita bikin bentuk dulu sketch terus diisi warna-warna warna dalam tanda petik ya, diisi oleh efek-efek tinta. Semuanya diisi satu persatu. Nah, itu nanti bisa memberikan kesan malah kayak ilustrasi itu kan yang harus dibuat ditata satu persatu. Nah, efek itu bisa jadi begini. Pakai weight on weight misalnya. Kita pakai kuas yang gede. Kuas apa ya? Misalnya ya. Nah, ini misalnya gini. Nah, saya nih, Mas Yan ya. Untuk membuat efek ini half tone-nya ya, pakai kuas gede gitu ya, pakai kuas gede, terus air dulu ya, air misalnya separuh nih, sprot itu ya, separuh. Terus pakai kuas gede juga, pakai tinta gitu, disapukan lagi, ceprot gitu ya, ceprot itu. Nah, terus nanti di atasnya half tone-nya itu ya. Tunggu misalnya, kalau perlu ya tergantung keinginan. Tunggu ada yang ditunggu kering, ada yang tidak ya. Nanti kan efeknya sendiri-sendiri kan. Efek tek pure-nya itu ya, misalnya di sini basah jadi pure, itu kan menarik ya. Atau ditunggu setelah kering juga nggak apa-apa, tergantung yang diinginkan. Nah, nanti setelah terjadi ini, baru dikasih sketsa atasnya ya. Baru sketsa terus beberapa diberi penekanan. Maka nanti akan menghasilkan bentuk-bentuk yang tidak terlalu terkontrol atau efeknya itu tidak terus seperti apa ya, seperti ilustrasi suatu gambar-gambar ilustrasi itu loh. Sudah ada garisnya terus diisi warna ya, jadi kali ini diisi hitam putih gitu. Nah, itu nanti akan tetap terjaga ya. Tapi Mas, ini dari segi bentuknya sudah oke ya. Ini wis dari bentuk Mas Yan wis jago ya. Iki iki wani lah, iki wani amin gitu berani ini. Nah, ini beberapa masih terlihat kaku ya di sini ya. Ini kaku. Yo, uh, yang ini BA plus plus lah. Ya, ya amin lah. Keduanya amin ya. Keduanya amin. Keduanya amin. Amin ya. Amin. Amin yang bawah ya. 90. Mana? Amin 90. Oke, gitu nggih. Jadi teman-teman yang mau mencoba memakai half tone ya, mau mencoba memakai efek seperti ini, tidak selalu harus garis dulu terus diisi ya, tidak selalu. Tetapi bisa juga efeknya dulu, half tone-nya dulu, lalu diisi dengan garis. Itu akan lebih spontan nanti. Hasilnya akan lebih spontan dan akan ada ini ya, improve terhadap goresan yang sudah ada. Ya, itu bisa menarik gitu. Nah, ini alasan kenapa Mas Andri ya bahwa menilai membuat tugas itu penilaiannya satu persatu ya. Tugas sekarang tugas satu, besok tugas dua, besok tugas tiga ya. Agar tugas dua, tugas satu dikritik agar tugas bisa dipraktekkan di tugas dua. Tugas dua didiskusikan agar nanti bisa dipraktekkan di tugas tiga. Misalnya seperti ini, berarti besok coba dipraktekkan memakai half tone yang dibuat terlebih dulu. Setelah itu baru digaris. Nah, itu ketika kita menerapkan ini ya,
penilaian per karya, per tugas ya, penilaian per tugas. Tapi nggak apa-apa ya, sekali lagi nanti gampang Mas kembali ke Mas Andri ya. Bikin lagi nggak apa-apa. Sekarang kan Mas Andri kan Mas Andri ya, Andri. Sorry. Mas Andri. Adri ya, Mas Adri, Mas Andri, Mas Andri ya. Besok tambahkan lagi nggak apa-apa kan, misalnya ya beberapa tadi yang dibahas ditambahkan di perkampungan, gitu kan. Beberapa hal yang tadi sudah dibahas tambahkan lagi ya bikin tambahan-tambahan lagi, kan gitu nggih, Mas Andri ya. Oke, teman-teman, apakah ada yang lain yang membuat tugas? Siapa? Tangkapan sudah ya tadi. Oke, saya tugas 1 juga B. Oh, nggak apa-apa, Mas Gus. Ya biasa ya, seperti tadi ya. Yang namanya tugas 1 itu ya wajar ya, wajar. Mas Ahmad Fauzi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Pak, mohon maaf telat. Biasa. Sudah saya bahas ya, Mas Fauzi. Mas Andri, thank you so much Mas Den, semuanya sangat membantu dan menggairahkan ya. Sama-sama Mas Andri. 4 hari ini saya sangat bergairah, masukan soal konsisten dan kontinuitas mohon di mentori terus Mas Den. Oke, insya Allah ya, insya Allah Mas Andri ya. Terus menerus saya yakin bisa. Tambahkan lagi, boleh lagi ya, misalnya Mas Andri ya. Sekarang kan dapat masukan tentang beberapa hal ya, tentang garis, tentang variasi, tentang aerial perspektif ya, itu misalnya ya, karena tugas 3 ini belum memakai nah ini ya, ini kan belum memakai aerial perspektif ini, ya kan? Tadi kan saya sampaikan itu. Nah, besok ditambahkan lagi nggak apa-apa. Ini ditambahkan tugas lagi nggak apa-apa ya. Jadi misalnya terus menjadi 6 gitu nggak masalah ya. Nggak masalah. Tetapi cobalah mengaplikasikan ketika mendapatkan suatu insight gitu, cobalah diaplikasikan agar terus teman-teman bisa mengeksplorasi ya, terus bisa mengeksplorasi. Baik, Mas Miftah, karya-karya yang luar biasa dari teman-teman malam ini. Mas Miftah juga saya lihat semakin kuat ya, di IG itu menarik ya. Saya juga sempat lama-lama jadi dekoratif karena konsen pada ketepatan bentuk garis yang sama dan detail. Jika menghilangkan spontanitasnya, jadi menghilangkan spontanitasnya. Nah, teman-teman ini ya, kadang memang satu yang ini ya pastilah ya, satu seniman dengan seniman yang lain kan memiliki kecenderungan yang berbeda, termasuk sketsanya. Saya lihat sketsanya Mas Kusrita juga yang terakhir-terakhir itu meskipun dengan detail yang kuat, dengan kontrol yang bentuk yang kuat, itu juga tetap menunjukkan keluasan gitu ya. Oke, Mas Yan, siapa? Terima kasih masukannya. Saya coba terapkan di tugas berikutnya. Sama-sama, Mas Yan ya, alhamdulillah. Mas Andri, oke Mas Yan, nanti saya ulang di tugas selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Andri, Mas Kusita. Saya nanti mengulang dari tugas 1. Oke, siap. Ya Pak, cuma nunggu waktu buat N plan R-nya saja. Kalau boleh ditunggu ya Pak. Siap Mas, insya Allah. Kalau tugas sekarang kadang terasa, kadang kecanduan bikin efeknya, jadi malah ke ilustrasi. Saya mengingatkan Mas Fauzi ya, Mas Fauzi jangan lupa tugas pameran tunggal sketsa, 1000 sketsa. Oke. Ini Mas Yan ya, kalau tugas sketsa kadang kecanduan. Iya benar Mas tadi ya. Kalau kadang kecanduan bikin efeknya jadi malah ilustrasi. Jadi gini, efek baik diciprati, dicap jempol, di halftone ya. Jangan
kalah spontan dengan garisnya, kan gitu. Jangan kalah spontan dengan garisnya. Schedius extempore-nya itu tetap dijaga itu, dijaga sehingga dia menambah nilai spontanitasnya, bukan malah meredam garis yang sudah spontan tadi ya. Oke, itu teman-teman, semoga semuanya sudah saya bahas ya. Terima kasih sudah mengikuti kuliah ini. Kita ketemu di kuliah Seniologis Elementer hari Jumat insya Allah. Terima kasih. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.